Di video kali ini, gue akan merangkum alur film yang berjudul The Doorman yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan tentang seorang pelayan hotel apartemen yang tanpa diduga bisa menghabisi para gangster yang datang untuk merampok keluarganya. Hanya seorang diri saja. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita siapkan sajenya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diajak ke kedutaan besar di Amerika di Roma. Saat itu Sersan Ellie sedang bertugas mengawal anak duta besar. Ia pun langsung berangkat dengan pengawalan yang sangat ketat. Tapi saat mereka melewati hutan, tiba-tiba ternyata ia hanya bermimpi kejadian yang pernah menimpanya di masa lalu. Ia kemudian memutuskan pergi untuk refreshing di sebuah bar untuk menyembuhkan trauma atas kejadian itu. Sesampainya di sana, Ellie bertemu dengan pamannya yang bernama Pat. Paman Pat yang tahu keponakannya masih trauma dan juga pengangguran, mencoba menenangkannya dengan menyuruhnya bekerja di hotel miliknya. Ellie tertarik tapi ia akan mempertimbangkannya lebih dulu. Setelah itu, ia pulang naik taksi dan lagi-lagi traumanya muncul lagi. Pagi harinya, Ellie akhirnya memutuskan untuk bekerja di hotel Paman Pat. Ia pun langsung disuruh Paman Pat menemui Bors, rekan kerjanya di sana. Bors kemudian menunjukkan loker baju Ellie dan menjelaskan SOP bekerja di sana sebagai penjaga pintu. Hari berganti. Hari itu Ellie mulai bekerja, ia membantu Nenek Kurtz untuk membawakan barang-barang belanjaannya sampai ke depan kamarnya. Tanpa ia duga ternyata Nenek Earth kenal dengan Ellie dari cerita almarhum saudara perempuan Ellie yang dulu tinggal di sana. Kini yang tinggal di sana tinggal suaminya yang bernama John dan juga anak-anaknya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mendatangi kamar saudaranya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh anaknya yang bernama Max. Max yang belum begitu mengenal tantenya ini memanggil ayahnya. Ayahnya melihat saudara istrinya bekerja di hotel itu, segera menyuruhnya untuk masuk. Namun, Ellie menolaknya. Dan bersamaan dengan itu, anaknya yang masih kecil yang bernama Lily meminta bantuan ayahnya untuk mencari kucing yang bernama Jasper. Tapi sayangnya, John tidak menggubrisnya karena ada telepon masuk dari bosnya. Dengan polosnya, Lily pun meminta tolong kepada Ellie. Ellie, Lily, dan Max mulai mencari kucing itu. Untungnya pengalaman Ellie yang pernah turun ke medan perang memudahkannya untuk mengambil kucing Lily. Lily yang sangat kagum dengan Ellie pun langsung menceritakan kepada ayahnya. John yang mendengar itu langsung mengajak Ellie makan malam bersamanya sebagai ucapan terima kasih. Awalnya, Ellie menolak tapi karena Lily terus membujuknya, ia pun berubah pikiran. Pagi menjelang, hari itu baru pertama kalinya Bors datang terlambat. Tapi Paman Pat tidak mempermasalahkannya. Bors yang biasanya cuek pun anehnya kini menawarkan bir kepada Paman Pat. Dan tiba-tiba, tidak lama kemudian Ellie sampai ke hotel. Hari itu, dia diizinkan tidak bekerja karena akan memasak untuk makan malam di kamar John. Setibanya di ruang tamu, Bors menyambutnya sambil berusaha untuk mengalihkan perhatian Ellie agar ia segera naik ke lift. Bersamaan dengan itu, datanglah rombongan perampok dengan senjata lengkap yang ternyata adalah komplotannya Bors dan dipimpin oleh seseorang bernama Victor. Tanpa pikir panjang, mereka langsung beraksi. Mulai dari mengunci pintu dengan menggunakan rantai, memasang penghalang sinyal hingga menghancurkan alarm hotel. Sementara itu, Ellie yang sedang masak didatangi oleh Lily yang ternyata menggambar dirinya saat beraksi mengambil kucing. Tidak hanya itu saja, ia juga memberikan foto John yang sedang memeluk Ellie dengan mesra. Di tempat lain di kamarnya Nenek Kurt sedang makan dengan suaminya. Tidak lama kemudian, Bors mengetuk kamarnya. Ia mengucapkan selamat Paskah dan memberitahu bahwa ada tamu yang mencarinya yaitu Victor. Dengan senang hati mereka pun disuruh masuk. Sesampainya di dalam, Victor mengungkapkan bahwa 30 tahun yang lalu ia pernah bekerja untuk suaminya. Ia juga mengingat bahwa sekitar tahun 1955 hingga tahun 2005-an, suaminya itu pernah menjual lukisan dan masih menyimpan beberapa sisanya. Ia kemudian bertanya di mana lukisan itu. Sayangnya, kakek Earth sama sekali tidak mau menjawab dan tiba-tiba, untungnya ia terkena stroke sehingga tusukan itu tidak terasa. Tapi sialnya pahakanannya masih normal. Sayangnya selain stroke, kakek Earth juga pikun sehingga mau tidak mau mereka harus menghancurkan seluruh sisi tembok. Tapi mereka tidak kunjung menemukan lukisan yang dimaksud. Bors yang kesal pun langsung menodongkan pistolnya dan langsung membuat Nenek Kurtz buka suara. Dulu mereka tinggal di kamar nomor 10C yaitu kamar John. Tanpa pikir panjang mereka langsung menuju kamar John. Bors yang paling terakhir keluar pun dimarah-marahi oleh Nenek Kurtz. Namun tanpa diduga,
Sementara itu di kamarnya terlihat John yang berusaha minta maaf kepada Ellie. Ternyata John dulu adalah kekasih Ellie, tapi saat Ellie pulang dari tugasnya sebagai tentara, John sudah menikah dengan adik kandungnya. Ellie yang mendengar itu tidak memperdulikannya dan langsung keluar dari sana untuk mengambilkan saus pesanan Lily di kamar Nenek Earth. Sesampainya di sana, Ellie sangat kaget karena Nenek Earth dan suaminya telah tewas secara mengenaskan. Ia pun mencoba mencari bantuan tapi sama sekali tidak ada sinyal. Ia lalu bergegas menuju ke lobi dan ternyata ada Bors di sana. Sambil menyembunyikan pistol, di balik tubuhnya Bors tidak tahu apa yang dimaksud Ellie. Dan tiba-tiba, sialnya Bors mematikan lift dari luar sehingga ia terperangkap di dalamnya. Sementara itu, ternyata Victor sudah sampai di kamar John. Diam-diam John menghubungi polisi melalui handphonenya. Namun, Victor yang mengetahui itu hanya berkata bahwa itu sia-sia. Karena sinyal di hotel itu sudah diblokir. Tak lama kemudian, Bors datang ke sana dan langsung memerintahkan PW untuk menghabisi Ellie yang terperangkap di lift lantai 8. Kesempatan itu pun John gunakan untuk mengkode Max agar segera pergi diam-diam. Tapi sialnya, Victor menemukan amplop pasca bertuliskan nama Max. Ia pun langsung menyuruh Andri untuk mencari siapa Max itu. Beruntungnya, Max berhasil kabur lewat jalan rahasia di lemari buku dan langsung menghubungi polisi. Tapi kita tahu tidak ada sinyal di sana. Sementara itu di lantai 8, Ellie berhasil membuka lift dan PW sudah menunggunya. Untung saja Ellie bisa segera menghindar ke ruangan yang penuh tirai plastik. Sehingga pandangan PW terhalangi dan saat PW lengah, tak disangka Max sudah berada di sana dan melihat aksi Ellie membunuh PW. Bors yang khawatir karena PW tak kunjung kembali lalu menghubunginya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Ia kemudian menyuruh Andri dan Leo mendatangi si PW. Dengan mudahnya Andri dan Leo menemukan Ellie karena ia tanpa sengaja mengeluarkan suara. Tapi untungnya Ellie dan Max masih bisa kabur melalui jalan rahasia. Ketangkasan Ellie membuat Victor penasaran dan ia langsung mencari informasi tentangnya. Betapa terkejutnya ia setelah mengetahui Ellie adalah mantan sersan tentara. Tapi yang membuatnya bingung adalah mengapa dia menjadi penjaga pintu di sana. Sementara itu, di ruang rahasia, Ellie mengobrol dengan Max. Ia bertanya kenapa ibunya meninggal. Max pun mulai bercerita. Saat pulang menonton teater, mobil ayah dan ibunya tergelincir hingga masuk ke danau. Ayahnya berhasil selamat, namun ibunya tewas tenggelam. Hingga saat ini, Max dendam pada ayahnya karena telah meninggalkan ibunya. Sialnya, Max terbawa emosi hingga ia berteriak sehingga membuat persembunyian mereka diketahui oleh Andre dan Leo. Dan cerobohnya lagi, Max justru keluar dari ruang persembunyiannya itu, sehingga Andre dan Leo melihatnya. Untungnya Max bergegas menutup pintu ruangan rahasia itu. Mereka kemudian berhasil kabur lewat lift makanan. Kembali ke Victor, setelah membongkar semua sisi tembok dan tidak mendapatkan apa-apa, ia mencurigai rak bukunya dan ternyata kecurigaannya benar. Di balik rak buku tersebut ada sebuah brankas. Victor kemudian menyuruh Martinez membobol brankas itu. Sementara John berusaha untuk tetap tenang. Ia menawari Victor minum sambil menyelipkan laptop di bawah bantal minumannya dan menyerahkannya kepada Lily. Lily pun diam-diam mengirimkan pesan bantuan di sosial media dari balik bantal sofa. Sedangkan John terus mengajak Victor bicara untuk mengalihkan perhatiannya. Ellie akhirnya berhasil sampai di lobi. Namun sialnya pintu keluar hotel dikunci menggunakan rantai dan telepon di lobi juga tidak bisa digunakan. Mereka kemudian menuju ruangan kendali untuk memperbaiki alarm yang rusak. Tak lama kemudian pemadam kebakaran berdatangan, tapi upayanya itu berhasil dihentikan oleh Andre dan Leo. Mereka dibawa menjauh dari lobi, sedangkan Martinez berusaha menjelaskan kepada petugas kebakaran bahwa yang berbunyi adalah alarm palsu dan mereka menguji hotel karena sedang berbenah. Karena merasa tertipu, petugas kebakaran pun segera pergi dari hotel itu. Kesabaran Ellie sudah habis, kini ia tidak bisa menahan lagi amarahnya, dan mantan sersan ini pun mulai beraksi. Sementara itu, Max berhasil keluar dan langsung melaporkan kejadian di dalam pada polisi yang berjaga di luar. Tapi ternyata polisi itu adalah komplotannya si Victor. Max pun langsung ditangkap dan menjadikannya sandera agar Ellie segera menyerahkan diri. Max yang sedang ditawan pun tidak tinggal diam. Ia mengirimkan sandi Morse ke ruangan Ellie yang menyuruhnya untuk menutup katup air agar mereka tidak bisa menggambar berangkas. Ellie langsung mematikan katup air dan upayanya tersebut berhasil.
Alat bor Martinez tidak berfungsi karena airnya mati. Victor yang mengetahui itu pun tetap memaksakan Martinez untuk melanjutkan pengeboran. Dan alhasil, mata bornya malah meleleh. Victor kemudian menyuruh Leo untuk membuka kembali katup air di basement. Sementara itu, di basement Ellie sedang menyiapkan jebakan. Tidak lama kemudian, Leo pun sampai di sana. Dengan mudahnya ia mengetahui jebakan itu dan langsung menyingkirkannya. Tapi ternyata itu hanya pengalihan perhatian. Ellie kemudian menghubungi Bors lewat HT Leo. Dia berkata Bors adalah korban selanjutnya. Victor tidak mau kalah, ia mengancam Ellie. Jika katup air tidak dibuka, maka sedikit demi sedikit bagian tubuh keluarga John akan dipotong setiap 10 menit. Ellie pun langsung menjawab jika katup airnya rusak dan naik ke ruangan mereka untuk membuat kesepakatan. Jika mereka berhasil, maka mereka harus melepas keluarga John. Karena tidak banyak memiliki waktu, Victor menyetujuinya. Ia kemudian menyuruh Ellie segera ke atas dan memasang selang air dengan dikawal oleh anak buah Victor. Akhirnya, air berhasil mengalir dan mereka bisa melanjutkan pengeboran. Namun, tiba-tiba, lukisannya berhasil mereka ambil. Saat itu juga, John berusaha mengadu domba mereka dengan mengatakan lukisan itu sangat langka dan bernilai 80 juta dolar per lukisannya. Bors yang mendengar langsung kaget karena Victor berkata padanya, lukisan itu hanya berharga 5 juta dolar saja. Perselisihan pun terjadi di antara mereka. Bors berhasil menyandra Max dan Ellie menyandra Martinez. Beruntung mereka selamat dari granat tersebut. Namun luka John semakin menjadi parah. Ia yang masih bisa bertahan menyuruh Ellie untuk menghabisi Victor. Sementara itu ternyata polisi datang ke sana karena adanya suara bom. Seperti biasa dengan aktingnya, Bors berhasil mengelabuhi pihak polisi. Ia berkata Ellie sedang menyandra keluarga John di lantai atas. Bors yang berhasil mengelabuhi para polisi itu pun menjalankan rencana cadangannya bersama Victor, yaitu meledakkan bom untuk membuat jalan kabur. Tak lama kemudian, Ellie sampai di lobi. Ellie yang melihat pada polisi langsung berusaha menjelaskan keadaan sebenarnya. Tapi para polisi ini tidak percaya karena melihat Ellie membawa senjata. Mereka pun bersiap menangkapnya, namun tiba-tiba sementara hal tak terduga kembali terjadi. Bors membunuh Victor karena dia ingin mendapatkan keuntungan 100% dari lukisan itu. Tak lama kemudian, Ellie pun sampai di sana. Pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Ternyata mereka sama-sama kuat. Ellie pun kemudian mengalihkan perhatian Bors dengan membuang lukisannya. Saat Bors terjun ke bawah, Ellie langsung menarik pin granat di celana Bors dan ini yang terjadi. Keesokan paginya, keluarga John pergi ke Inggris untuk pengobatan John. Ellie sedang mengantar, kemudian ditawari untuk tinggal bersama setelah pengobatannya selesai dan renovasi hotel juga selesai. Ellie yang mengetahui mantan kekasihnya menawari itu hanya bisa menjawab dengan senyuman dan film pun selesai.